ahad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khazinir rizki wa mitahiyya wa kasrin nuqud wa mudha'afatiha wa nuril barakati wa sa'adatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin mudhili da'i wa shifaiha wa dawil bala wa afatiha wa bastir rizki wa ziyadatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil huda salatan tusallimuna biha wa auladana wa amwalana wa jami'al muslimin wa tasiquna biha wa ilmana wa ma'rifatana min yaumina hajaila yaumil jaja. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil barakah salatan tubarikuna biha wa rizqana wa amalana wa jam'ana wa auladana wa amwalana wa kasbana wa tijaratana wa ilmana wa quwwatana bi'adadil makhluk. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatihil maghfirah salatan taghfiru li biha wa walidayya wa auladi wa jami'il muslimin wa tubariju biha kurbati wa saqai wa taqdi biha hawaiji bi adadi ilmillah.
wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekhul lahum al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabis Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Fathur Rabbani wa Jala'ul Qatir wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah memberkahi hidup kita. Baginda Rasulullah SAW mencintai kita, menarik kita agar kita menjadi orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kebahagiaan pada hidup kita, mempermudah jalan-jalan sulit kita, menghilangkan segala bencana dan musibah kepada kita pada kehidupan dunia ini maupun bencana akhirat, dan dikumpulkan Allah bersama baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ija kunta munkaran ala nafsika qadarta alal ingkari ala ghairika. Bila engkau sudah mampu melawan hawa nafsumu, mengingkari hawa-hawa nafsumu yang bergelora pada dirimu, berarti engkau sudah akan mampu melawan sesuatu godaan-godaan yang lainnya berupa godaan kehidupan dunia ini. Ala qadari kuwati imanika tajilul munkarat. Karena itulah yang disebut dengan kekuatan iman yang ada pada dirimu, sehingga kamu dapat melawan hawa nafsumu. Jadi kenapa kita bisa melawan hawa nafsu? Karena Allah menolong. Wujud pertolongan Allah itu di mana? Wujud pertolongan Allah itu ialah di kekuatan iman kita kepada Allah. Lalu kita berpikir lagi, ingin sesuatu yang abstrak itu, yang tertutup itu, ingin lebih terang lagi. Bagaimana sih kekuatan iman itu? Contohnya kita diwajibkan bulan puasa Ramadan, kita harus berpuasa. Pernah kan Anda merasakan puasa itu bagaimana sulitnya menahan untuk tidak makan dan minum? Maka saat itu Anda sudah, itu perbuatan Anda itu namanya, Anda berpuasa itu namanya adalah melawan hawa nafsu. Pada saat itulah engkau merasakan yang disebut dengan kekuatan iman. Ketika Anda sukses selama sebulan pada siang hari berpuasa, Anda sudah masuk kepada suatu buah ranah keimanan yang kuat. Ya enggak? Iman yang kuat. Kalau tidak iman kuat dah puasa. Ya lah. Atau bincul-bincul, bentol-bentol. Ya lah. Nah, berwarna-warni puasanya. Makin kuat lagi. Lalu Anda di tahun berikutnya bukan hanya menahan hawa nafsu Anda, tapi Anda berusaha menahan daripada sifat sombong, angkuh pada diri sendiri. Subhanallah. Jadi keangkuhan diri sendiri dilawan. Maka saat itu Anda sudah naik lagi ke makom kawas, melawan kesombongan, rasa diri hebat. Biasanya orang diri hebat itu karena wajah, kadang-kadang ketampanan, kecantikan, ya kelak, karena apalagi keturunan, nasab, ya apalagi kewargaan, ya kah? Keilmuan, ya lah. Nah, itu hilang sudah, itu tidak ada lagi di hati. Berarti naik keimananmu pada tingkat yang kedua, yaitu tingkat kawas. Tingkat ketiga lagi kawasul kawas, lupa dengan yang lain. Yang diingat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Berarti sudah makom iman
puncak namanya. No, melawan hawa iman di bidang melawan hawa nafsu namanya. Subhan. Wa ala qadari fihi taq'adu fi baitika wa tadkharusu anil ijalatiha. Tetapi ada juga yang lemah imannya, akhirnya terduduk di rumahnya tanpa bisa berbuat apa-apa dan tidak mampu melawan kerusakan iman yang ada pada dirinya. Lemah imannya tidak bisa melawan. Adakah namanya terjaring jaringan setan. Mau melawan tidak bisa. Ada seseorang laki-laki, ya kan, karena dia mungkin pejabat, main judi. Suatu kali dia main judi. Ya enggak apa-apa lah main judi, enggak ada yang tahu juga. Rupanya anak buahnya tahu bosnya main judi. Begitu bosnya, karena waktu main judi ini, ketika main judi ini anak buahnya dapat keuntungan, mengetahui kekurangan bosnya. Nah, ya lah. Begitu bosnya ingin berhenti berjudi, anak buahnya mengancam. Ya kan? Nanti saya beritahu kepada orang bahwa Anda pernah melakukan bermain judi. Takutlah si bosnya, akhirnya tetap main judi. Karena saat main judi itu anak buahnya dapat keuntungan, dikasih oleh bandar judinya supaya bosnya tetap main judi. Akhirnya bosnya terikat dalam kelemahan iman, tidak bisa melawan imannya. Kenapa? Karena kalau ketahuan bahaya nih. Kan saya kan pejabat negeri, kalau ketahuan orang bisa bahaya nih. Yalah. Nah, itu ditawan oleh setan namanya. Ya lah. Nah, itu kelemahan iman. Ada sebuah kisah sebenarnya nyangkut masalah itu ya di dalam sejarah. Kita teruskan dulu. Aqdamu imani hiyallati tasbitu inda liqa'i sayatinil insi wal jinni. Nah ini, langkah imanmu itu pasti akan bertemu dengan liqa'i sayatin, setan-setan, manusia dan jin. Pasti bertemu dengan itu. Kalau bertemu dengan setan, godaan di bisikan hati. Kadang kawan berupa setan, bisa. Kawan berupa setan mau ke majelis taklim sudah. Ya lah. Ada ada hiburan di depan Masjid Raya itu apa namanya? Guru. Siring, rame. Naga bisa berjalan. Wah, naga bisa berjalan. Rame maka banyak situ. Nah, cewek-cewek banyak. Nah, wah, lalu singgah di sana melihat hiburan, asik melihat naga berjalan. Nah, mata kesana kemari melirik wanita Papuyu begincu. Nah, papuyu begincu. Papuyunya pakai lipstick. Nah, asik kan? Asik hiburan. Itu namanya gangguan setan. Paloi ada kisah nih. Paloi lah. Membaca di koran apa nih tulisannya di koran, kena rokok tuh. Nah, jadi tulisannya apa? Di antara 10 laki-laki, 2 di antaranya bila melihat wanita cantik pasti melirik. Sisanya 8 nih nggak ada kosongnya, apa garbus ya Paloi? Lo tahu juga apa 8 nih lah, berarti 8 tidak nih jaga bos. Kayaknya puntal melihat, wah itu 8-nya melotot tuh, jangan lihat wanita aja. Dari 10 laki-laki, ya dulu dari 10 laki-laki 2 orang melirik bila ada melihat gadis cantik. 8-nya bang melotot. Benar puntalnya. Kalau mana Paloi bah yamnya Paloi ini. Dasar benar kata Paloi ya kalau lah. Nah, godaan Syaitan bisa berwujud manusia al-insi wal jinni, dan jin mewaswasi di hati kita. Nah, ini susahnya hidup nih. Hiyallati
tasbitu inda nuzulil bala wal afati. Iman ilmu itulah yang menjadikan kamu bisa tetap kuat hatimu melawan bencana-bencana dan gangguan dalam hidup ini. Kalau tadi ada orang mengajak sesuatu yang lain, kita bisa melawan kan? Kenapa jadi bisa melawan? Karena kekuatan iman. Ternyata karamat iman, kemuliaan iman, karamat namanya. Kekeramatan iman itu bisa melawan bencana. Subhanallah. Contohnya bagaimana bencana? Oh iya. Mungkin di Kalimantan ini akan kena bencana gempa bumi. Tapi karena ada orang penduduk iman di sini, orang banyak beriman kepada Allah, bencana itu tidak datang. Wah. Rasulullah mengisahkan keimanan orang mukmin itu bisa memadamkan api neraka. Subhanallah. Jangankan imannya, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, niatul mukmin, niatnya orang beriman, niat khairun min amalihi, lebih baik daripada perbuatannya. Masya Allah. Kayak Pak Guru, kayak Pak, niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada khairun, lebih baik min amalihi, dari pekerjaannya. Pingin sholat, habis isanya aku sembahyang, kemudian mengerjakan sholat, niatnya itu lebih baik daripada sholatnya tuh. Oh iya, tapi kalau tidak dikerjakan sholatnya tetap aja dapat pahala satu, tapi tidak dikerjakan dapat satu pahala, tapi tidak banyak pahala. Artinya memang hebatnya niat, tapi bagaimana saja kalau tidak dikerjakan amalnya menjadi ya kurang nilainya. Tapi itulah sebegitu, sehingga sholat itu niatnya saja diutamakan. Jadi apa aja ibadah kita itu kalau tanpa niat tidak menghasilkan pahala. Nah, Imam Suyuti pernah mengisahkan dalam kitab Al-Asbahun Nazair. Al-Asbahun Nazair itu kitab fikih Qawaidul Fikih ya. Beliau menjawab pertanyaan orang, kenapa jadi niat orang mukmin itu lebih utama? Niat orang beriman nih, nah hebatnya niat orang beriman lebih utama daripada amal saleh. Jadi Jersidin, karena itulah membuktikan kebaikan Allah pada orang mukmin, menghargai orang mukmin. Contoh ujar Imam Suyuti, kita ini beramal paling berapa tahun dalam hidup? 70 tahun. Oh, 70 tahun itu kan jadi mulai lahir kita beribadah. Hidup kita 70 tahun, dipotong kira-kira tidak beribadah itu umur berapa? 10 lah. Umur 10 tahun baru tahu benar ibadah kira-kira 60 tahun. Hanya 60 tahun kita ini beribadah kepada Allah, mengabdi. Tapi dibalas oleh Allah dengan surga yang sifatnya kekal dan abadi. Iyalah. Artinya kalau sebanding dibalas, sesuai enggak? Kalau ada orang bekerja sehari lah, bekerja sehari Pak Ano, Waalaikumsalam, bekerja sehari, alhamdulillah. Wadallah, Habib. Wadallah. Allahumma sholli. Ada orang bekerja sehari, ya kah, digaji berapa ini sekarang? Digaji sehari berapa? 100.000 misalnya. Wajar aja lah. Kalau ada menggaji 200.000, wajar lah. Anehnya aja orang, wah bagus bener nih orang. Kalau 1 juta Bang sehari dikasih orang, enak lah. Kalau 1 miliar Bang, luar biasa enggak? Tuhan membalas kita lebih dari 1 miliar sehari kita bekerja. Dibalas Tuhan 60 tahun kita beribadah dengan surga yang kekal selama-lama. Hebatnya niat orang mukmin. Jangankan imannya, niatnya saja sudah memadamkan api neraka di akhirat kelak. Subhanallah. Ini luar biasalah. Aqdamu imanika la sabatalaha fala tad'al iman abghidil kul wa ahabba khalikal kul
fa in syaa huwa ayyuhibba ilaika syai'an, maka tetapkanlah langkah imanmu terus-menerus berhujam pada dirimu. Artinya iman itu jangan sampai kosong, kuatkan terus. Iman itu berbentuk apa? Tekad yang kuat. Wujudnya nanti tekad jiwa, perasaan jiwa untuk ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk bukan sekedar meyakini Allah taala itu ada, tapi menjadikan diri kita bagaimana dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan iman. Menimbulkan bagaimana tekad kita supaya timbul rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tidak berharap kepada manusia, tidak ada harapan dan terikat kepada manusia. Ini luar biasa. Inilah iman yang sempurna, kata Syekh. Maka orang seperti itu akan mampu meninggalkan segala sesuatu selain daripada Allah. Wa ahabba khaliqakul, maka dia akan mencintai Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ujung daripada iman itu apa ternyata? Ujungnya apa? Cinta Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Jadi cinta Allah dan Rasul. Nah, wujud iman, kekuatan iman. Jadi dengan iman aja, dengan niat aja, kawama menimbulkan bala. Menimbulkan bala, jangan menghilangkan Kalau ingin tahu manfaat lain, kepingin rezeki yang banyak, gunakan iman. Pingin apa lagi? Pingin indah hidup di dunia, gunakan iman. Pingin bahagia di dunia, gunakan iman. Bagaimana itu? Contoh, mau apa? Mau sehat? Insya Allah dengan selalu mengingat Allah, aku tubuhku menjadi sehat. Yakini itu sehat kita. Makanya ada doa ulama tuh, ahyina bil iman wa amitna bil iman. Hidupkan kami dengan iman, matikan kami dengan iman. Pingin kaya, ya Allah, dengan imanku kepada Allah dan Rasulnya, aku akan menjadi kaya. Rahmat Allah akan datang kepadaku. Kawalah kayak itu yakini. Dengan iman aku bisa jadi wali kota. Wow, misalnya nih. Tapi lihat Jopang diri mendiri tukang beca, jangan berharap jadi wali kota. Gayaan lah, guru lah. Ya kalau guru lah, boleh aja kalau guru. Boleh aja. Ini menggunakan memanfaatkan iman. Ini beneran. Mudahan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan iman kepada Allah dan Rasulnya, daganganku laris, jualanku laris. Tahun ini mudahan aku jadi anggota dewan. Wah, bisa juga Bapak. Dengan iman. Bahari kan ada orang kalimat bila amalan tuh di belakangnya ada kelak dengan hak jar atau barakat, bi barakati la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Adalah pernah lah melihat amalan orang Bahari lah. Amalannya bahasa Banjar atau bahasa Jawa kah? Ingsun apakah bahasa Jawa? Sekalinya di belakang apa? Berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada lagi ya kah? Kalau kita di Banjar apa? Bahasa Banjar talingkong jar ya kalau apakah tuh tahan pahat, tahan diulit jar. Apakah? Tahan dipahat jar. Tahan digasak kah? Nah, berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, kabul. Nah, itu artinya berwasilah melewati kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu rahasianya lah. Subhanallah. Kita mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita dapat ampunan Allah. Minta maaf, minta reda atas segala kesalahan yang ulun mungkin sampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.